Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Putri Yuliana. Saya NIM-nya 4012101338, kelas ESE angkatan 21. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Produksi yang diampu oleh Bu Rizky Fajar Rahmawati. Izinkan saya menjelaskan beberapa materi yang saya dapatkan selama perkuliahan di semester 6. Baik, materi pertama yaitu pengelolaan 5P dalam produksi perusahaan. Yang pertama ada people. People adalah manusia. Jadi kita sebagai people itu tugasnya memproduksi sebuah barang atau jasa. Maka dari itu harus adanya pengelolaan dalam produksi perusahaan. Terus yang kedua ada plants atau pabrik. Jadi kalau mau buat perusahaan tidak ada pabriknya, itu pasti akan sulit. Maka dari itu, sebuah perusahaan harus memiliki sebuah tempat produksi atau pabrik. Yang ketiga ada parts atau faktor input produksi. Jadi faktor input produksi ini kita bisa lihat apa barang atau jasa yang akan kita produksi nanti. Misalnya, kita mau produksi barang. Nah, kita perlu namanya tenaga kerja, kita perlu tanah untuk atau bangunan, kita perlu bahan baku, kita perlu modal, kita perlu juga informasi. Jadi, dalam faktor input produksi ini mencakup beberapa faktor-faktor produksi. Yang keempat ada proses. Nah, yang keempat ini kita harus tahu bagaimana mengelola proses dalam produksi. Jadi tidak sembarang kita membuat saja, tapi harus ada pengelolaannya. Terus yang kelima ada planning dan control system. Jadi kalau planning dan control system ini dalam sebuah produksi apapun, kita harus membuat planning. Jadi bagaimana kita merencanakan dari tahap awal hingga tahap akhir, hingga perusahaan itu produksinya lancar, efektif, dan efisien. Dan juga ada kontrol sistemnya, jadi ada yang mengendalikan, ada yang mengevaluasi, seperti itu. Selanjutnya ada ruang lingkup faktor produksi. Jadi dalam produksi ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada aspek struktural. Nah, ini mengacu pada fisik dan komposisi faktor produksi. Jadi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan teknologi yang tersedia dalam suatu ekonomi. Terus yang kedua ada aspek fungsional, yaitu meliputi peran dan fungsi dari faktor produksi. Terus yang ketiga ada aspek lingkungan. Ini misalnya dampak produksi kita terhadap lingkungan itu seperti apa? Misalnya polusi, terus ada juga penggunaan sumber daya alam kita itu seperti apa, dan apakah ada kerusakan lingkungan, seperti itu. Materi selanjutnya yaitu perencanaan dan jenis-jenis produksi. Kita bahas definisi terlebih dahulu. Jadi definisi dari perencanaan produksi adalah suatu proses mengembangkan rencana-rencana terperinci guna mengatur dan mengelola seluruh aspek produksi yang dilakukan oleh suatu organisasi ataupun perusahaan. Jadi sebelum kita melakukan produksi, alangkah baiknya kita itu harus merencanakan produksinya, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir, agar nanti saat kita melakukan proses produksi, tidak ada yang namanya kebingungan atau resiko-resiko yang akan terjadi. Nah, ada beberapa tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Tujuan yang pertama yaitu mencapai efisiensi produk, mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produk dengan menentukan standar kualitas yang harus dicapai, dan memastikan bahwa semua langkah produksi memenuhi standar tersebut. Yang keempat ada mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja, mengelola persediaan dengan efektif, mengikuti permintaan pasar, menjamin ketersediaan produk, meningkatkan fleksibilitas produk. Selanjutnya yaitu jenis perencanaan produksi. Nah, jadi dalam perencanaan produksi ada beberapa jenis. Di antaranya yang pertama yaitu perencanaan produksi jangka pendek. Nah, produksi jangka pendek ini jangka waktu perencanaannya itu dari 1 bulan dan merupakan langkah operasional yang sangat rinci dan kritis dalam manajemen rantai pasok. Jadi perencanaan produksi jangka pendek ini adalah perencanaan yang paling singkat dan paling pendek. Jadi kita harus benar-benar bisa mengkritisi bagaimana perencanaan produksi dalam waktu tertentu ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu produksi jangka menengah, yaitu jangka produksinya itu 1 sampai 2 bulan prosesnya, lebih strategis. Jadi sama, cuman ini lebih panjang, yaitu 1 sampai 2 bulan. Yang ketiga ada perencanaan produksi jangka panjang. Kalau ini perencanaan produksi yang lama prosesnya, jadi bisa contohnya itu 5 tahun, seperti itu. Terus juga ada perencanaan agregat. Perencanaan agregat adalah rencana produksi tingkat tinggi di mana perusahaan menentukan total outputnya untuk jangka waktu tertentu, seringkali 1 bulan atau kuartal. Nah,
Untuk melakukan perencanaan produksi ada beberapa tahapan. Tahapan ini sangat penting dalam menentukan produksi. Tahapan yang pertama yaitu peramalan permintaan produk, yang kedua identifikasi opsi potensial untuk produksi, yang ketiga pemilihan metode produksi, yang keempat pengendalian dan pengawasan produksi, yang kelima melakukan penyesuaian dan peninjauan. Selanjutnya ada juga mekanisme perencanaan produksi. Dalam mekanisme perencanaan produksi ini ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu membuat daftar rincian produksi, yang kedua menentukan hubungan masing-masing barang dengan barang lainnya, yang ketiga analisis struktur terkait dengan produk yang dihasilkan, misalnya dimensi-dimensi yang terkait dengan produk baru dengan identifikasi kebutuhan. Lanjut materi yang berikutnya yaitu analisis proses produksi. Dalam analisis proses produksi ini kita akan belajar strategi proses, analisis proses, dan tipe faktor-faktor produksi serta proses produksi industri. Yang pertama yaitu strategi proses. Nah, strategi proses ini memiliki beberapa fokus. Yang pertama, fokus pada proses produksi. Nah, fokus pada proses produksi yaitu fokus yang kita itu orientasinya ke proses dalam produksinya. Jadi, bagaimana kita memproduksi barang dan jasa itu seperti alat dan mesin yang ada, tata letak proses produksi, serta pengawasan yang dilakukan. Yang kedua ada fokus berulang. Nah, fokus berulang merupakan proses yang berdasarkan modul atau bagian yang telah dipersiapkan sebelumnya, seperti pada proses kontinu dan lini proses berulang. Yang ketiga ada fokus produk. Nah, fokus produk ini yaitu bagaimana cara kita menghasilkan produk yang outputnya itu bermacam-macam, tapi inputnya rendah. Jadi bisa outputnya itu bermacam-macam. Selanjutnya ada fokus mass customization. Nah, pada fokus ini yaitu memperhatikan keinginan konsumen yang semakin bervariasi kan. Nah, secara cermat dan murah. Jadi, kita bagaimana cara memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada analisis proses. Dalam analisis proses ini kita memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah efisiensi. Bagaimana dalam produksi itu bisa efisien. Yang kedua, kualitas. Dalam membuat produk, kita itu harus memperhatikan kualitas produknya. Yang ketiga yaitu ketepatan waktu. Jadi bagaimana kita menilai dan meningkatkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tahapan proses. Jadi biar tidak molor. Yang keempat ada customer satisfaction, yaitu memahami perspektif pelanggan untuk memastikan kepuasan pelanggan dalam setiap tahap produksi atau pelayanan. Yang kelima, inovasi. Pastinya dalam sebuah produksi kita itu harus bisa berinovasi biar tidak menjiplak. Jadi kita kalau misalnya tidak bisa berinovasi, kita pakai mode ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Selanjutnya ada tipe dan faktor-faktor produksi. Nah, dalam tipe proses produksi ini ada yang pertama produksi terus-menerus. Jadi produksi ini itu proses produksinya sesuai aliran tanpa harus menumpuk produk di suatu titik dalam proses. Jadi produksinya itu terus menerus. Yang kedua ada produksi terputus-putus. Nah, ini biasanya produksinya dalam jumlah kecil, jadi tidak terlalu beresiko besar, jadi terputus-putus. Yang ketiga produksi campuran. Nah, produksi ini itu menghasilkan sebuah produk dalam jumlah banyak dan berlangsung berulang dan serupa. Dan apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi produksi? Pasti kita sebagai anak ekonomi harus benar-benar tahu, yaitu ada SDA atau sumber daya alam, ada SDM sumber daya manusia, terus juga ada modal, ada faktor kewirausahaan, dan juga ada informasi. Selanjutnya ada proses produksi industri. Nah, ini sudah umum sekali bagaimana proses-prosesnya. Yang pertama yaitu kita harus merencanakan dan merancang. Yang kedua ada pengadaan bahan baku. Jadi kita harus ada bahan bakunya untuk membuat produksi. Yang ketiga pengolahan. Jika sudah ada bahan bakunya, kita olah ya bahan bakunya agar menjadi produk. Yang keempat ada pengujian. Kita uji dulu apakah produk ini cocok untuk jual atau tidak. Yang keempat pengendalian kualitas. Apakah kualitasnya bagus atau tidak. Yang keenam pengemasan. Pasti harus ada pengemasan karena customer pasti ingin kemasannya itu yang bagus dan juga aman. Yang ketujuh distribusi. Nah, biar produk kita itu dikenal banyak orang atau diterima banyak orang, kita harus melakukan distribusi. Kita menjadikan reseller atau bagaimana. Terus juga ada pemasaran dan penjualan. Kita bisa pemasaran dan penjualan langsung lewat online atau metode lain. Yang kesembilan ada pemeliharaan dan pemulihan. Jadi misalnya ada produk-produk yang rusak atau produk-produk yang tidak layak, kita bisa pulihkan dan juga kita pelihara produk-produk kita agar kualitasnya tetap bagus. Ada materi yaitu strategi manajemen produksi. Strategi manajemen produksi adalah rencana kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, bagaimana tahapan dalam strategi manajemen produksi? Nah, yang pertama yaitu pengelola rantai pasokan. Jadi, bagaimana pergerakan dan transformasi barang dari bahan mentah ke penggunaan akhir, termasuk dalam rantai pasokan itu, kita bagaimana pengelolaannya agar efektif dan efisien. Yang kedua, perencanaan kapasitas produksi. Jadi berapa banyak kapasitas yang akan kita produksi dalam proses produksinya. Terus yang ketiga, pengaturan jadwal produksi.
Ini penting karena kita harus menjadwalkan kapan produksi pertama itu selesai, bagaimana pengemasan dan kawan-kawannya itu bisa terstruktur seperti itu. Yang ketiga, yaitu strategi manajemen produksi. Ada 4 strategi ya. Yang pertama yaitu framework ketidakpastian. Framework ketidakpastian merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk membantu perusahaan menentukan strategi rantai pasokan yang tepat dalam menghadapi permintaan dan pasokan yang tidak pasti. Yang kedua, value stream mapping atau VSM, yaitu metode untuk mencapai lean manufacturing dengan mempelajari keadaan saat ini, kemudian menghilangkan dan membangun sistem untuk masa depan. Yang ketiga ada Total Quality Management atau TQM. TQM adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Yang keempat ada forecasting, yaitu peramalan ya, adalah metode atau teknik yang digunakan dalam manajemen produksi untuk memprediksi permintaan atau kebutuhan akan produk atau jasa di masa depan. Materi selanjutnya yaitu analisis kelayakan produksi. Nah, analisis kelayakan produksi yaitu dilaksanakan untuk mengevaluasi keberlangsungan dalam mengembangkan suatu usaha. Nah, indikator analisis kelayakan produksi yaitu ada lokasi operasi, yaitu contohnya bagaimana kita mencari pemasok terdekat, terus pelanggan, juga jalur transportasinya bagaimana, atau misalnya ada COD, yaitu titik tengah di antara ketiganya, jadi biar enak gitu. Terus yang kedua ada volume operasi, yaitu kemampuan operasional harus sesuai agar dapat menggambarkan potensi dan kemungkinan perkiraan yang akurat, agar tidak terjadi situasi di mana kapasitasnya berlebihan atau kurang. Yang ketiga ada mesin dan peralatan, ini sudah pasti untuk produksi kita harus punya mesinnya atau peralatannya agar memudahkan dalam proses produksi. Yang keempat bahan baku dan bahan penolong. Jadi bahan baku ini juga penting karena tanpa adanya bahan baku kita tidak akan bisa membuat produksi. Yang kelima ada tenaga kerja, pastinya SDM itu sangat diperlukan karena tanpa adanya SDM produksi tidak akan jalan. Maka dari itu diperlukan namanya tenaga kerja. Yang keempat ada tata letak. Tata letak merujuk pada pengaturan ruang atau susun beragam layanan operasi. Selanjutnya ada analisis perencanaan kualitas produksi. Yang pertama ada performance atau kinerja, yaitu mengacu pada aspek-aspek fundamental dari suatu produk dan faktor-faktor utama yang dipertimbangkan oleh konsumen saat melakukan pembelian. Yang kedua ada features atau fitur, yaitu ciri-ciri produk yang dibuat dengan tujuan meningkatkan kinerja atau menarik minat pelanggan terhadap produk. Yang ketiga ada reliability atau keandalan, yaitu peluang sebuah produk untuk berfungsi dengan sukses dalam jangka waktu yang ditentukan dan di bawah kondisi yang spesifik. Yang keempat ada conformance to specification atau kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu seberapa baik operasi dasar sebuah produk memenuhi standar yang ditetapkan atau memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kelima ada durability atau daya tahan, yaitu berapa lama atau berapa usia suatu produk bertahan sebelum digantikan, dapat ditentukan oleh seberapa sering konsumen menggunakannya. Yang keenam ada service ability, yaitu kemampuan pelayanan, yaitu cepatnya respon, kelemahan, keterampilan, dan ketepatan dalam melakukan perbaikan, serta kemudian stabilitasnya. Yang ketujuh estetik, jadi biasanya anak-anak muda itu suka yang estetik-estetik, jadi kita perlu memperhatikan keindahan sebuah produk. Yang kedelapan ada perceived quality atau kesan kualitas, yaitu subjektivitas terkait dengan pengalaman emosional pelanggan terhadap produk, seperti memperkuat kepercayaan diri, menciptakan citra merek, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada tahapan analisis kelayakan produksi. Tahapannya yang pertama adalah penemuan ide. Yang kedua tahapan penelitian, terus teliti kelayakan bisnisnya itu bagaimana. Terus yang ketiga tahap evaluasi, apakah ada produk kita yang tidak layak, maka kita harus evaluasi. Yang keempat tahap pengurutan, kita urutkan evaluasi tadi yang sudah kita buat, sudah kita rancang tadi, kita analisis tadi, kita urutkan. Yang kelima ada perencanaan pelaksanaannya, kita rencana pelaksanaan yang mana dulu ini dari evaluasi tadi. Terus yang keenam ada tahap pelaksana, jadi kita langsung laksanakan dari kelayakan bisnis tadi, seperti itu. Jadi selanjutnya yaitu pengelolaan resiko produksi. Yang pertama ada pengelompokan resiko. Nah, resiko ini dikelompokkan beberapa sumbernya atau beberapa dasar. Jadi yang pertama berdasarkan sumber resiko. Nah, resiko ini ada resiko internal, resiko yang berasal dari perusahaan sendiri. Ada kesalahan manusia, terus kerusakan mesin, kekurangan bahan baku, dan keterlambatan pengiriman. Itu resiko internal. Kalau resiko eksternal itu dari luar perusahaan, yaitu bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi bahan baku, dan persaingan pasar. Yang kedua ada berdasarkan sifat resiko. Yang pertama ada sifat resiko murni atau pure risk. Merupakan resiko yang tidak disengaja, dapat mengakibatkan kerugian mendadak seperti bencana alam dan kerusakan mesin. Yang kedua ada resiko spekulatif, yaitu memiliki kemungkinan keuntungan dan kerugian. Yang ketiga berdasarkan kategori resiko.
Kategori resiko yang pertama yaitu resiko keuangan, yaitu resiko yang mempengaruhi pendapatan suatu usaha atau terjadinya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kondisi keuangan seperti nilai tukar, kenaikan suku bunga, atau kesulitan mendapatkan dana. Selanjutnya ada resiko pemasaran, yaitu kemungkinan terjadinya peristiwa buruk yang dapat memiliki dampak signifikan jika terjadi pada semua aktivitas usaha yang terkait dengan pengiriman barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Seperti itu. Yang kedua yaitu tujuan manajemen resiko. Jadi dalam sebuah produksi kita juga harus tahu nih tujuannya manajemen resiko itu apa. Jadi tujuan keseluruhan manajemen resiko adalah untuk meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, meningkatkan kinerja perusahaan, serta mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya yaitu tahapan manajemen resiko. Jadi dalam manajemen resiko itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada identifikasi resiko. Jadi kita harus identifikasi dulu nih, resiko-resiko apa yang bisa terjadi suatu saat nanti. Yang kedua kita analisis resiko tersebut, yaitu bagaimana kita mengevaluasi resiko dan mengukur seberapa besar dampak dan seberapa besar mungkin terjadinya resiko tersebut. Yang ketiga pengolahan resiko. Nah, ini diterapkan berbagai risiko untuk bagaimana kita mengelola risiko itu tidak terjadi begitu. Jadi kita bisa memakai ada risk avoidance, risk reduction, risk transfer, risk deferral. Terus yang keempat ada implementasi manajemen resiko. Jadi kita sudah memanajemen resiko, kita implementasi dalam proses produksi. Yang kelima monitoring resiko. Nah, untuk menjaga keberlanjutan pembelajaran dan pembangunan, pengetahuan bagi manajemen, kita perlu monitoring resiko agar manajemen resiko tidak berhenti hanya pada tahap implementasi saja. Kita monitoring agar tidak terjadi resiko seperti itu. Yaitu poin strategi manajemen produksi dan peran SDM. Nah, dalam melakukan manajemen produksi kita harus punya strateginya. Yang pertama yaitu perencanaan produksi. Kita rencanakan dulu produksi kita itu seperti apa. Yang kedua pengendalian inventaris ya untuk dilakukan pemantauan dan pengelolaan stok bahan baku. Yang ketiga pemilihan teknologi produksi seperti mesin dan peralatan. Yang keempat penjadwalan produksi. Bagaimana produksi itu bisa berjalan tepat waktu. Yang kelima peningkatan kualitas. Agar produksi kita itu disukai banyak orang dan tepat sasaran, kita harus membuat kualitas agar konsumen itu puas dengan produk kita. Terus yang keenam ada just in time. Just in time itu meminimalkan inventaris dengan mendistribusikan atau mengirim bahan baku atau komponen tepat waktu untuk memenuhi permintaan produksi. Yang kelima total quality management atau TQM, yaitu pendekatan holistik untuk manajemen kualitas yang melibatkan seluruh organisasi dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Materi tentang kinerja dan evaluasi produk. Nah, kita perlu tahu dulu manfaat manajemen kinerja. Manfaat manajemen kinerja bagi manajer antara lain meningkatkan kinerja tim dan individu, memberikan penghargaan moneter pada karyawan, mendukung karyawan yang berkinerja buruk, mendukung kepemimpinan, motivasi tim, dan proses pengembangan. Hal ini termasuk menyediakan kerangka kerja untuk meninjau tingkat kinerja dan kompetensi. Nah, selanjutnya yaitu teori motivasi untuk memperjelas efektivitas manajemen kinerja. Ada 3 teori. Teori yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, yaitu menekankan bahwa manusia memiliki kebutuhan hierarkis yang perlu dipenuhi, mulai dari kebutuhan fisik hingga kebutuhan akan aktualitas diri. Yang kedua ada teori X dan Y Douglas McGregor, yaitu dua pandangan tentang manusia. Teori yang menganggap manusia cenderung malas dan teori Y yang percaya bahwa manusia intrinsipnya ingin bekerja dan berkembang. Yang ketiga teori motivasi Eugene Frederick Herzberg, yaitu membedakan antara faktor-faktor motivasional yang berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri dan faktor-faktor higienis yang berkaitan dengan lingkungan kerja. Nah, yang kasih dalam manajemen kinerja yaitu pemahaman mendalam tentang teori-teori motivasi memungkinkan manajer untuk merancang sistem manajemen kinerja yang lebih efektif. Selanjutnya itu evaluasi dan pengendalian kualitas produk ya. Yang pertama ada evaluasi produk. Nah, sebelum kita menjual kita tuh harus itu mengevaluasi produk kita, apakah produk kita itu layak atau kita sudah produksi, kita sudah pemasaran, ternyata banyak keluhan-keluhan pelanggan, jadi kita evaluasi produk kita apa yang salah dan bagaimana cara membenarkannya seperti itu. Terus kita pengendalian kualitas produk ya. Pengendalian kualitas produk ini kita lakukan beberapa pertimbangan. Yang pertama penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk, terus pendekatan kualitas produk. Jadi kita kendalikan dulu produk-produk kita itu agar menekankan atau mengurangi volume kesalahan dan kebutuhan perbaikan. Nah, dalam pengujian produksi itu kita perlu uji dulu produksi kita. Nah, kita harus tahu syarat-syaratnya. Syarat yang pertama yaitu standar kualitas, fungsionalitas, keamanan, kehandalan, kinerja, kompatibilitas, replikasi massal, dokumentasi, dan efisiensi produk.
Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu memastikan kualitas produk, mengidentifikasi masalah produksi, mengurangi resiko kegagalan produk, memastikan keamanan produk, meningkatkan kepuasan pelanggan, mendukung kebutuhan regulasi, mendukung inovasi produk, dan juga menjaga reputasi merek. Tadi penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.